Kita lanjutkan yang belum nih, Muhammad Piki belum ya? Muhammad Piki ya? Belum, Pak. Oke, belum ya? Muhammad Piki ya? Belum, Pak. Oke, berapa NIM-nya Muhammad Piki? 090 Terus? 11 Oke, 3820 ya, 25100. 100. Namanya Muhammad M double. Muhammad Fiki ya, F-I Ki. Oke ya, Muhammad Fiki ya. Iya, Pak. Muhammad Fiki. Apa itu kapasitor elektrolitik? Kapasitor elektrolitik, Pak. Ya, Kapasitor elektrolitik itu kapasitor yang terdiri dari yang bahan elektriknya itu lapisan metal dioksida. oke. Metal oksid ya, metal oksida atau metal oksid. Oke. Dia itu ada kutubnya atau enggak? Atau bebas kakinya? Nah, bolak-balik juga tidak apa-apa. Ada, Pak, kutubnya. Apa kutubnya? Kutub. Ini kutub positif anoda dan kutub negatif anoda, Pak. Hah? Kok anoda semua? Salah, Pak. Kutub positif sama minus aja, Pak. Hah? Kutub? Kutub positif sama negatif. Jadi dia punya polaritas, tidak bisa sembarangan memasangnya itu. Tidak harus ada kaki positif dan negatifnya. Ya. Ya, Pak. Nah, bahan yang mengisi di antara kedua buah pelat itu pakai bahan apa be dia pakai? Bahan tantalum, aluminium, magnesium, titanium, niobium, zirconium, dan zinc, Pak. Oke. Oke, jadi dia ada proses elektrolisis namanya pada materi itu ya. Elektrolisis. Oke. Kita lanjutkan ke tadi siapa tadi? Vicky ya? Iya, Pak, Vicky, Pak. Oke, habis Vicky Aziz Al-Hadi sudah belum ya? Sudah ya? Halo? Sudah, Pak, tadi, Pak. Oke, masih 0 nilai kau kan? Nah, Ya, diulang Pak. apa tidak? Boleh, Pak, diulang, Pak. Oke, Aziz Al-Hadi ya. Ya, Pak. Aziz Al-Hadi. Nah, biasanya ya di dalam bahan yang kapasitor elektrolit atau elko itu ada bahan pengisi. Jadi selain metal dia dimasukkan cairan. Baru dia ditutup lagi dengan tub atau tabung. Sehingga itu tidak boleh bocor. Ya. Nah, bahan pengisinya itu cairannya itu apa bahannya? Bahan pengisinya, Pak. Sodium borate, Pak. Hah? Sodium borat. Bahan untuk pengisinya, Pak. Apa dia bahannya tuh? Sodium borate. Yang benar nulis tuh. Apa dia bahan pengisinya tuh? Apa bahan pengisinya? Masuk ke dalam larutan. Bahannya apa? Ini, Pak, ya. Larutan elektrolit. Elektrolit. Nah, bahannya apa? Bahannya Elektrolit. Bahannya nama bahannya apa dia?
Tadi kau sebut apa tadi? Yang kau sebut tadi apa Sodium tadi? sodium borate, Pak. Baconya tuh mana sodium borate. Cak budak kecil baik kau baco. Apa nama membacanya? Sodium Sodium borat. borat, itu. Ya, Pak. Jadi dia dicelupkan dalam bahan itu. Jadi metal oksid tadi bisa teroksidasi di dalam bahan itu, ya. MAGIS. Oke, sekarang Rahmat Juliansa dah. Iya, Pak. Berapa NIM kau Rahmat Juliansa? 09 011 Hmm? 38 20 Terus 25 150. 150. Oke. Rahmat Juliansa. Biasanya ya kapasitor itu dia ada nilai farad, ada nilai volt. Apa maksudnya itu? Halo? Iya, Pak. Bentar. Jadi dia ada nilai farad, ada nilai volt. Nah, apa maksudnya itu? Nilai volt itu tegangan. Farad itu kapasitas kapasitornya. Ya, jadi maksudnya apa? Nilai tegangan itu maksudnya apa? Nah, misalnya saya tulis 10 mikrofarad 25 volt. Jadi apa artinya itu? Jadi maksudnya apa? 10 mikrofarad 25 volt. Apa maksudnya? Volt besar tegangan dalam pi. Aduh, udah ngerti kau tuh maksudnya apa. 10 mikrofarad 25 volt yang tertulis pada kapasitor. Jadi maksudnya apa itu? Tegangan yang diberikan tidak lebih dari 25 pi. 25 pi itu apa dia? Masih 25 pi itu? Nggak ngerti aku 25 pi itu apa dia? Pi duit maksudnya. Pi itu duit ya. Volt, Pak. Jadi apa maksudnya? Kalau 10 mikrofarad 25 volt itu apa maksudnya? Apa kau nutup kamera itu, Rahmat? Maksudnya apa? 10 mikrofarad 25 volt itu maksudnya apa? Tegangan yang bisa diberikan tidak boleh melebihi 25 volt. DC atau AC? AC. Kenapa nggak boleh di... Halo? Ya, DC atau AC? AC, Pak. AC atau DC?
AC AC, atau Pak. DC? Hah? AC. AC. Untuk kapasitor apa yang AC? Anda selalu ngomong baik. DC, Pak. Untuk kapasitor apa yang DC? Selalu Kapasitor ngomong baik. kapasitor polar bekerja. Tidak, saya tanya. Yang DC itu kapasitor apa? Yang AC itu kapasitor apa? DC kapasitor polar, AC kapasitor non polar. Oke, pertanyaan saya, polar itu apa maksudnya? Kapasitor polar itu apa maksudnya? Kan sudah yang dibahas-bahas teman kamu sebelumnya tadi. Kapasitor polar itu apa maksudnya? Kapasitor yang kedua kutubnya mempunyai polaritas positif dan negatif. Kalau non polar? Non polar yang kutubnya tidak mempunyai polaritas. Selamat Juliansa. Oke ya. Sekarang Nanda Ayu Nur Salina sudah belum ya? Nanda Ayu Nur Salina sudah belum? Tadi sudah, Pak. Nanda Ayu sudah ya? Tapi nilainya masih 75 ya? Iya, Pak. Mau diulang atau enggak? Halo? Nanda mau diulang atau enggak, Nanda? Nanda? Dengar enggak? Ulang, Pak. Nah. Oke, sekarang temperatur kerja. Ya. Jadi dia tidak bisa sembarangan memakai kapasitor di suatu area atau lingkungan. Tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin. Ya. Nah, coba kamu jelaskan. Misalnya sebuah kapasitor, ada kelas atau simbol di situ, saya misalnya simbolnya saya buat H. Kalau simbolnya H, maka dia boleh dipakai pada temperatur berapa? Untuk kapasitor kelas 1 ya. Simbolnya H, maka dia boleh dipakai pada temperatur berapa? Kurang lebih min 60, Pak. 60 apa? 60 apa? 60 meter. 60 derajat Celcius. Derajat Celcius. Jadi ada satuan. Jadi harus jelas. Nanda Ayu Nur Salina namanya ya? Iya, Pak. Oke. Virginita Putri Lestari sudah? Belum, Pak. Virginita Putri Lestari. NIM-nya berapa Virginita? 090 Terus? 11 Oke. 38 Ya. 20 Ya. 25 Ya. 136. Oke.
136 ya. Sekarang, jika dia kelasnya 2 atau kelas ketiga dari sebuah kapasitor, ya. Nah, saya pakai ya pada misalnya dengan simbol kapasitornya simbol angka 5. Berarti dia temperatur kerjanya berapa? Delapan puluh lima 65 apa? derajat Celcius. Jadi maksudnya 80 derajat Celcius itu boleh dipakai di 85 atau tidak boleh lebih dari 85? Boleh lebih, Pak. Hah? Bahaya dong. Boleh lebih dari 85. Nggak boleh lebih. Maksimum itu boleh lebih atau tidak boleh lebih? Tidak boleh, Pak. Nah, berarti tidak boleh lebih kalau dia maksimum. Ya. Kalau dia minimum itu berarti dia tidak boleh di bawah itu. Itu paling rendah segitu. Jadi harus di atas itu. Tapi kalau dia maksimum tidak boleh di atas itu, harus di bawah itu. Itu bedanya maksimum dengan minimum. Ya. Siti Hairunisa ada nggak orangnya? Ada, Pak. Siti Hairunisa. Ada, Pak. Ada ya? Berapa NIM kau? 09 Terus? 011 Ya? 38 20 Oke. 25 Ya? 125. 125. Oke. Oke ya. Namanya Siti Hairunisa. Oke, Siti Hairunisa ya. Sekarang ada yang namanya toleransi. Ya. Maksudnya apa nilai toleransi dari kapasitor itu? Besar kapasitasi nominal, Pak. Apa? Besar kapasitasi nominal. Iya, maksudnya apa nilai toleransi itu? Dengan kode-kode angka atau huruf tertentu, Pak. Maksudnya apa nilai toleransi itu? Maksudnya apa nilai toleransi itu? Tentang perkiraan kapasitas maksimum, Pak. Tentang apa? Tentang perkiraan kapasitas maksimum. Kapasitas maksimum dari apa maksudnya? Nilai nominal kapasitor, Pak. Oke, misalnya contohnya saya punya 100 nanofarad. Toleransinya plus minus 15%. Berarti bagaimana cara menggunakan kapasitor itu? Saya punya 100 nanofarad. Toleransinya plus minus 15%. Berarti bagaimana cara menggunakan kapasitor itu? Rp 104
X 7. Enggak. Cara menggunakan dari 100 nanofarad plus minus 15% artinya gimana? Itu tuh kode 104 itu. Sekarang aku punya duit 100. Toleransi kau boleh gunakan duit aku nih 15%. Nah, cak mana cara menggunakannya? Suhu kerja yang direkomendasikan minus 55 Ini bukan Celcius. suhu kerja. Saya ini berbicara masalah nanofarad, bukan suhu kerja. Kaget masalah suhu lain lagi. Sekarang saya punya 100 nanofarad, toleransi 15%. Jadi apa maksudnya? Nilai nominal, Pak. Ya maksudnya apa kalau ada toleransi 15% itu? Maksudnya apa? Nilai nominal itu nilai yang tertulis. Sekarang ada 15%, boleh naik, boleh turun. Cak mana caranya? Kau punya duit 100. Ini nah gunakanlah, boleh di pojok 100, boleh di bawah 100, tapi maksimal 15%. Nah, gimana caranya? Jadi apa artinya itu? Kamu saya kasih uang 100. Nah, kau boleh gunakan plus minus 15%. Jadi gimana artinya? Dikurangi, Pak. Ya kau jelaskan sama aku. Kok sekato-sekato main itu pening pada aku kalau ngomong sekato-sekato. Kau jelaskan. Jadi aku boleh menggunakan duit 95 atau 105. Itu kalau 5%. Nah, sekarang kalau 15% gimana? $85, Pak, yang boleh digunakan. Sampai Sampai berapa? sampai 125, Pak. Akan lebih besar, kalau 125 kan 15%. Dari 100 nanofarad saya hanya minta 15% plus minus. Kalau 125 ke ketinggian. 100, Pak. Berapa? 100. Salah, kan 15% plus minus. Anda belajar matematik lah. Kalau ada duit 100, kau boleh gunakan 15% naik 115, turun. Pak. 115. 115. 115 apa satuannya? Saya punya kapasitor 100 nanofarad. Kau boleh gunakan plus minus 15%. Berarti Celsius, saya Pak. boleh gunakan pada kerja Celcius. Astagfirullah. Saya punya kapasitor 100 nanofarad. Kau boleh gunakan kapasitor aku ini toleransinya plus minus 15% farad. 5% nanofarad. Plus minus. Jadi berapa? 85 sampai 115 nanofarad, Pak. Nah, itu baru benar. Saya ini bicara nanofarad, bukan suhu. Kaget dulu bicara suhu. Bicara dulu nanofarad. Jadi saya boleh gunakan di kerja 85 nanofarad atau pada kerja 115 nanofarad. Jadi kalau aku butuh kapasitor 130, tidak pacak dipakai. Karena saya cuma maksimal boleh 115. Itu cara membacanya itu. Dipahami cara membaca itu. Ya karena saya merasa kelas ini sudah pinter semua, disuruh kuliah nggak ada yang hadir. Jadi saya tanya jawab saja. Ternyata Anda nggak ngerti gitu. Sombong semua, sudah sombong semua, sudah ngerti ya loh. Pas kutanya nggak ngerti. Makanya hadirlah di awal kuliah. Jadi saya ada semangat untuk menjelaskan. Kalau ini enggak, saya tinggal nanya-nanya saja. Ngapain pusing-pusing kepala? Oke, Royhan Jordi sudah ya. Tadi sudah Royhan Jordi.
Rizky Ramadan sudah ya? Belum, Pak. Oke, belum. Rizky. Tulisannya nih gimana tuh istilahnya nih? RI. Tulisannya RI ZKY mana? Ramadan ya. Ramadan. Rizky Rama. Gimana Rizky namanya? Biasa, Pak, Ramadan. Berapa NIM kau Rizky? 0901 Terus? 1382 Hmm? 02 Hmm? 5156. 5156. Tadi masalah, oke. Nah, sekarang. Jadi sebenarnya, ya, kapasitor itu, ya, punya nilai resistansi. Jadi memang dia kapasitansi, tapi dia juga punya nilai tahanan, ya, karena ada namanya insulation resistansi di bahan dieelektrik. Jadi sebenarnya ada arus yang lewat pada bahan dieelektrik tersebut, bukan dia tidak boleh lewat sama sekali. Kalau tidak boleh lewat sama sekali itu isolator. Kalau resistansi itu boleh arus lewat, tapi dia dengan nilai tertentu. Ya. Nah, nilai kapasitansi itu paralel dengan nilai insulation resistansi. Ya. Nah, kapasitor itu bagaimana yang kamu ketahui tentang insulation resistansi? Itu kapasitor dapat menyimpan muatan selama-lamanya. Maksudnya kalau misalnya muatan sama lamanya maksudnya gimana? Insulation resistance. Maksudnya apa tuh? Maksudnya jika tidak diberi beban, semestinya kapasitor dapat menyimpan muatan selama-lamanya. Jika apa? Jika tidak diberi beban, semestinya kapasitor dapat menyimpan muatan selama-lamanya. Insulation resistansi. Maksudnya apa? Itu tuh lain lah. Masalah yang bisa menyimpan selama-lamanya itu nilai kapasitor. Ya, baterai itu, nah walaupun tidak konjuk beban kan baterai itu tetap ada isinya. Itu nilai kapasitor. Sekarang insulation resistansi, tahanan, bukannya
nilai daya. Tadi itu daya yang kau sebutkan tadi itu, banyak nyimpen daya selama-lamanya tadi. Itu daya. Itu kemampuan kapasitor bisa menyimpan selama-lamanya, itu namanya daya. Sekarang apa isolasi? Insulation resistansi, resistansi isolasi. Isolasi adalah hasil bagi dari tegangan searah yang diberikan. Oi, isolation resistansi pada kapasitor, bukan definisi isolasi. Aduh, baca baris pertama dulu, baru kau ngerti. Aduh, itu kan baris pertama itu sudah dijelaskan. Walaupun bahan elektrik merupakan bahan yang itu kan. Bahan dielektrik juga yang memiliki resistansi. Jadi apa artinya? Nah, kau baca nah. Ini dinamakan insulation resistansi. Nah, itu nah. Terakhirnya kan itu kalimat itu. Itu kalimatnya tuh nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris di situ. Bukan sebaris. Ada 7 baris itu. Insulation resistansi apa? Apa coba? Kalimat itu artinya nah itu jelas itu. Artinya bahan dielektrik juga memiliki resistansi, walaupun nilainya sangat besar sekali. Fenomena ini dinamakan arus bocor (DCL). Dan resistansi dielektrik ini dinamakan isolation resistance. Jadi apa artinya isolasi resistansi itu? Artinya resistansi dielektrik. Ya sudahlah, agak susah kamu memahami ini. Coba kau baca dulu kalimat itu, baru kau buat kesimpulan dengan kalimat kau sendiri. Kalau kau baca kata per kata, kami pening kepala kami. Kau baca dulu kalimat itu sampai titik, baru kau simpulkan dengan kalimat kau sendiri. Coba, Rizky Ramadan.
Siapa yang belum lagi? Setelah Rizky ini siapa yang belum yang mau maju? Siapa? Saya Pak. Siapa namanya? Ramadina Maulina Utami ya? Maulia Pak. Oh ya. Rizky Ramadan, apa jawabannya? Jadi isolasi resistensi itu adalah bahan dielektrik yang memiliki resistansi. Dan fenomenanya disebut arus bocor atau DCL. Ya, oke ya. Sekarang Ramadina Maulia Utami, benar ya? NIM-nya berapa? 0901 0901 terus? 11 Ya. 8202 Sebentar. Satunya berapa kok? 3 Pak. Ngapa 3 kok? Pindahan lagi Pak. Oh, 82 terus? 8202 5003 50 03. Jadi NIM kau ini 003 ya? Iya Pak. Ini baru pertama kali berarti kau tuh. Anak ketiga berarti dari Unsri. Nah, di jurusan sistem komputer di SK tuh kau urutan ketiga. Kau ini PMDK ya, tanpa tes ya? Yang tanpa tes. Iya Pak. SBMPTN ya? SNPTN ya? SNM. Iya, tanpa tes ya. Karena urutannya di atas. Ya. Nah, sekarang apa itu faktor disipasi dan nilai impedansi? Faktor disipasi adalah besar persentase rugi kapasitansi jika kapasitor bekerja pada aplikasi frekuensi. Kalau impedansi itu hambatan total, Pak. Ya, jadi apa itu nilai impedansi itu gimana cara menghitung impedansi dari sebuah kapasitor? Bagaimana cara menghitung impedansi dari sebuah kapasitor? Nah, jadi kalau gambar itu secara menghitung tuh sudah. Kamu kan ngerti Pythagoras segala macam ya? Atau ngerti tensor matrik apa ya? Tensor apa dia kalau matrik apa tensor ya? Vektor ya, vektor. Pakai vektor berarti dia ngitungnya pakai vektor. Nah, gimana cara menghitung nilai impedansi total pada sebuah kapasitor? Nilai impedansi total sama dengan akar FSR kuadrat plus dalam kurung XC min XL pangkat 2. Ya, XC itu apa? XL itu apa? FSR itu apa? ESR itu equivalent series resistance. FSR itu fasor. XC itu apa? XC XC itu apa? XL itu apa? bentar, Pak. XL itu reaktansi induktif. XC? Reaktansi kapasitif. Oke, sekarang reaktansi induktif itu disebabkan oleh apa? Reaktansi induktif bentar. Reaktansi induktif itu disebabkan oleh induktor.
Ya, induktornya tuh dari mana itu? Pada saat dia dipasang di mana? Di rangkaian AC, Pak. Nah, jadi begini. Jadi kapasitor itu kalau dia dipasang di motor listrik itu ada lilitan. Nah, lilitan itu menyebabkan induktansi, induktor. Jadi impedansi induktor atau impedansi L. Kalau dia kapasitor sendiri punya induktansi impedansi C. Jadi C itu disebabkan oleh kapasitor, L itu disebabkan oleh lilitan yang pada motor. Jadi kalau kapasitor dipasang pada motor, dia bisa saling meniadakan. Nah, akibatnya nilai impedansi totalnya adalah penjumlahan antara itu yang tadi, rumus yang tadi. Ya. Jadi kalau dia dipasang pada motor itu ada dua impedansi, ada impedansi kapasitor, ada impedansi lilitan. Oke ya. Ramadina. Oke, nah saya ini ada kelas yang lain ya. Ada kelas mata kuliah yang lain jam 10.30 ini. Jadi saya rasa saya cukupkan dulu untuk yang ini. Nanti untuk minggu depan saya lanjutkan lagi tanya jawab bagi yang belum atau bagi yang nilainya masih kecil. Ya. Yang nilainya masih kecil atau bagi yang belum kebagian di hari ini atau nilainya masih kecil. Ya. Materinya adalah lanjutan dari ini. Materi sekarang kan tadi sampai ke nilai impedansi. Nah, kakek berarti masalah metal oksid silikon kapasitansi sampai selanjutnya ya, sampai materi selanjutnya ya. Sampai ke yalah sepanjang materi kita lah. Banyak nih bahasa Inggris kalau loh. Keren ini ya. Terus sampai resistor ya. Sampai resistor, terus induktor. Sampai apa lagi nih? Toroida. Terus kawat tembak, penutup ini. Nah, sampai materi sampai akhir ya, sampai bukunya habis. Jadi minggu depan akan saya lanjutkan tanya jawab sampai materinya berakhir sampai halaman 103. Silakan belajar, nanti minggu depan saya lanjutkan tanya jawab bagi yang nilainya masih belum 100 atau yang belum ada nilai sama sekali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ada pertanyaan? Itu nama saya salah, Pak. Nama saya salah. Siapa nama kau? Vicky, Pak. Bentar. Yang mana salah? Itu Vicky, Pak, jadinya, Pak. Yang mana? Nomor berapa? Nomor 19. 19. Ngapa? Muhammad Vicky itu, Pak. Rizky Ramadan. Yang ini nomor 16. Muhammad Vicky, Pak. Piki. Muhammad Iya. Vicky. Nah, salahnya di mana? tadi G, Pak. Hah? Oh, Tadi harusnya huruf G G. ya? H, Pak, harusnya. Harusnya? Harusnya Ah. H. Udah benar ya? Ya benar, Pak. Oke. Si Terima kasih, Anu Pak. mana? Alan Budi Bakti ada orangnya? Alan Budi Bakti ada? Nggak ada ya. Andika Parureza ada? Ada. Nah, minggu depan belajar ya. Mudrik Hugo ada? Ada, Pak. Minggu depan belajar ya. Nah, yang lain-lain siapa yang belum dipanggil lagi? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, ya, siap-siap ya minggu depan ya, yang belum kebagian ya. Baik, Pak. Nah, saya ada kelas lain mau ngajar mata kuliah yang lain dulu. Oke, saya akhiri sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Nanti saya share untuk materi yang kelas mata kuliah selanjutnya ya. Oke ya.